Halo semuanya, pada video perkuliahan kali ini kita akan membahas untuk materi kita yang baru, materi berikutnya, yaitu bab 6 mengenai variable costing. Nanti di dalam bab ini kita akan lebih mendalami dan berfokus kepada dua metode, yaitu metode pencatatan full costing dan variable costing. Jadi ini metode pencatatan yang mengatur untuk pencatatan akuntansi terhadap biaya produksi. Jadi hubungannya lebih kepada biaya produksi, kemudian nanti untuk laporan laba ruginya juga terdapat beberapa perbedaan. Seperti itu. Untuk lebih rinci nanti kita bahas di materi kita. Oke, saya mulai pembahasannya. Di bagian pertama, kita lihat perbandingan secara umum untuk full costing dan variable costing. Secara simpel, secara singkat, kalau full costing bisa dikatakan pencatatan secara keseluruhan, pencatatan penuh. Jadi, sadar tidak sadar, full costing adalah cara pencatatan yang selama ini kita gunakan. Baik itu untuk menghitung biaya ataupun penyajian laporan laba rugi. Nah, variable costing itu lebih berfokus kepada biaya-biaya produksi yang variabel. Jadi yang dimasukkan sebagai biaya produksi adalah biaya-biaya yang sifatnya variabel. Dan untuk laporan laba rugi terdapat perbedaan juga. Jadi susunannya agak berbeda dari full costing, namun ya pada akhirnya sama aja, hanya beda susunan doang. Nah, untuk materi ini pun secara singkat sudah kita pelajari di bab yang pertama. Oke, saya masuk ke bagian perbandingan umum. Jadi, metode full costing dan variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi. Nah, nanti perbedaannya di mana aja? Perbedaannya adalah penentuan harga pokok produksi. Harga pokok produksi pengaruhnya kemana? Pengaruhnya yaitu ke harga pokok penjualan. Nah, karena hubungannya dengan persediaan, jadi ada HPP, nanti juga pengaruhnya di persediaan. Selain itu, secara keseluruhan nanti di laba rugi juga dapat berpengaruh kepada laba atau rugi yang dihasilkan. Seperti itu. Oke, poin kedua, perbedaan pokok keduanya itu terdapat di biaya tetap, biaya produksi yang bersifat tetap. Kalau kita lihat, biaya produksi ada 3, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Nah, untuk biaya bahan baku sendiri, itu yang diambil adalah biaya bahan baku langsung. Otomatis itu sudah variabel. Kemudian, biaya tenaga kerja langsung, otomatis juga variabel. Nah, di biaya overhead pabrik, itu terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang BOP variabel dan BOP tetap. Nah, di BOP tetap inilah yang menjadi perbedaan utamanya. Kalau full costing, untuk biaya produksi, tetap dimasukin si biaya overhead pabrik tetapnya. Namun kalau variable costing, si BOP tetap tidak dimasukkan. Dianggap sebagai biaya period cost, seperti itu. Atau biaya yang di bawah setelah laba kotor. Gitu. Oke, kemudian adanya perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap ini memiliki akibat kepada perhitungan harga pokok produksi dan penyajian laporan laba rugi. Keduanya akan kita bahas. Oke, yang pertama dulu, perbedaan berdasarkan harga pokok produksi. Jadi seperti yang saya sudah bilang, kalau full costing dia menyerap seluruh biayanya, baik itu variabel maupun biaya yang tetap. Kalau kita lihat di cara perhitungan harga pokok produksi, ada lebih tepatnya biaya produksi ya. Jadi kalau biaya produksi, menurut metode full costing, jadi ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Semua BOP-nya dimasukkan sebagai biaya produksi. Oke. Kemudian saya bacakan yang di screen. Dalam metode ini, BOP baik yang bersifat tetap maupun variabel dibebankan kepada produk yang diproduksi. Kemudian, oleh karena itu, BOP tetap akan melekat pada harga pokok persediaan produk dalam proses,
dan persediaan produk jadi yang belum laku dijual, dan baru dianggap sebagai unsur HPP apabila produk tersebut dijual. Jadi, maksud dari poin ini adalah, kalau kita melihat kembali di bagian sini, nah, si biaya produksi kan terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Nah, otomatis si biaya produksi lebih gede karena terdapat unsur biaya tetap, biaya overhead pabrik tetap di dalamnya. Nah, kalau lebih gede, efeknya apa? Pertama, kalau kita ingat kembali ya, bahwa semua biaya, coba kalian ingat ke materi PA2 atau PA1 ya. PA1 kita ada pelajari setelah UTS mengenai jurnal penyesuaian untuk persediaan. Jadi, kalau kalian ingat kembali pada saat materi PA1 tersebut, itu perusahaan dagang sih. Cuman konsepnya sama. Jadi, pada saat akhir periode, kita biasanya membuat jurnal penyesuaian. Untuk mencatat apa? Mencatat persediaan akhir. Nah, saat kalian mencatat persediaan akhir, kalian coba ingat jurnalnya. Kalian memunculkan persediaan akhir di bagian debit. Kemudian kalian mengkreditkan persediaan awalnya. Nah, baru setelah itu kalian mengkreditkan pembelian, mengkreditkan biaya angkut pembelian, dan mendebitkan retur pembelian dan potongan pembelian. Oke, itu untuk perusahaan dagang. Nah, kalau untuk perusahaan manufaktur, yang kita kreditkan itu adalah biaya produksi. Jadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP, nah semua itu dikreditkan. Untuk apa? Untuk mengakui si persediaan akhir. Oke, nah kenapa saya menjelaskan mengenai hal yang tadi? Karena untuk si biaya produksi itu sendiri, pada akhirnya akan kita masukin di jurnal penyesuaian, dan dia bakal menjadi persediaan. Jadi kita mengkreditkan si biaya produksi, kemudian mendebitkan persediaan akhir. Nah, muncullah persediaan. Oke, kalau belum terjual, maka barang tersebut akan diakui sebagai persediaan. Kalau sudah dijual, maka akan diakui sebagai HPP. Oke, di sini diakui sebagai HPP. Kalau memang belum terjual, kalau di manufaktur berarti bisa dua, antara barang dalam proses atau barang jadi. Oke, nah perbedaan metode full costing dan variable costing akan berpengaruh terhadap jumlah biaya produksi yang dibukukan. Karena yang satunya ada mengakui BOP tetap, yang satunya tidak. Otomatis biaya produksi pun satu lebih kecil, satu lebih gede. Efeknya kemana? Efeknya ke saldo persediaan. Persediaan baik dalam proses maupun yang persediaan barang jadi. Dan kalau misalnya barang itu terjual, nah berpengaruh lagi ke harga pokok penjualan. Pengaruh ke harga pokok penjualan, nah dia berpengaruh lagi ke laba rugi, seperti itu. Oke, kemudian untuk full costing, simple. Tadi di sini ada BOP tetap, kalau yang di full costing, nah di sini tidak ada, hanya ada BOP variabel. Oke, jadi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. BOP tetap diakui sebagai period cost. Oke, ini sudah pernah saya jelaskan di bab pertama. Baik, kemudian perbedaan berdasarkan penyajian laporan laba rugi. Jadi full costing sama variable costing ada perbedaan. Bedanya di mana? Oke, jadi kalau kita lihat, full costing menitikberatkan pada penyajian unsur-unsur biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi pokok yang ada. Oke, kalau di perusahaan manufaktur, paling gede atau fungsi utamanya ada 3, yaitu pertama produksi. Oke, produksi. Berarti terletak di mana? Terletak di bagian HPP. Kemudian fungsi pemasaran, yaitu terletak di biaya pemasaran, dan administrasi umum, terletak di bagian biaya administrasi umum. Jadi untuk biayanya itu biayanya sendiri kita pisah jadi 3 fungsi. Produksi yaitu masuk ke HPP, pemasaran yaitu biaya pemasaran, dan administrasi umum itu masuk ke biaya administrasi umum, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah,
Untuk penyusunannya sendiri, untuk format si laba ruginya, seperti yang pernah kita pelajari. Jadi, masih sama yang seperti laporan yang pernah kita pelajari, yaitu dimulai dengan penjualan, kemudian HPP. Nah, HPP itu di sini adalah harga pokok penjualan, di mana di dalam perhitungan harga pokok penjualan terdapat harga pokok produksi. Di dalam harga pokok produksi terdapat biaya produksi. Nah, biaya produksi ini seperti yang tadi sudah kita bahas untuk full costing, terdapat biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Jadi full semuanya ada. Oke, kemudian hasilnya dikurangi adalah laba bruto. Setelah itu ada biaya operasional, yaitu admin umum dan pemasaran ditambahkan. Dapatlah laba bersih, seperti itu. Nah, untuk tadi yang full costing, sekarang variable costing. Bedanya di mana? Pertama, di variable costing, setelah kita mencatat penjualan, nah berikutnya kita masukkan dulu biaya-biaya variabel. Jadi dipisah penjualan, kemudian biaya variabel dan biaya tetap di bagian bawah. Jadi pisahkannya variabel sama tetap. Kalau di full costing, kita pisahkannya ada HPP, biaya admin umum, dan biaya pemasaran. Seperti itu. Jadi di bagian biaya variabel, kita masukin biaya produksi variabel. Atau kalian ganti aja jadi harga pokok penjualan. Karena biaya produksi terdapatnya di harga pokok penjualan. Kemudian biaya pemasaran variabel dan biaya admin umum variabel. Oke, kemudian ditotalkan, dikurangi, hasilnya adalah laba kontribusi. Bukan laba kotor ya, tapi laba kontribusi. Kenapa tidak pakai laba kotor? Karena perhitungannya sudah beda. Kita bukan mengurangi penjualan sama HPP. Melainkan kita mengurangi antara penjualan dengan biaya variabel. Jadi bukan laba kotor lagi, ini udah kecampur. Jadi yang harusnya murni HPP, tapi di sini sudah kecampur dengan biaya lainnya. Ada pemasaran, ada admin umum. Oke, kemudian kita kurangi dengan biaya tetap. Jadi biaya tetap di sini kita masukin biaya produksi tetap, atau kalian ganti jadi BOP tetap, boleh. Karena ya biaya produksi tetap isinya cuma BOP tetap. Kemudian biaya pemasaran tetap dan biaya admin umum tetap. Oke, ditotalkan berarti dikurangi dengan laba kontribusi, hasilnya adalah laba bersih. Jadi begitu untuk susunan laba ruginya. Yang satunya penjualan kurangi HPP, kurangi biaya admin umum dan pemasaran. Yang satunya penjualan kurangi biaya variabel, kurangi biaya tetap. Oke, jadi seperti itu. Nah, ada contoh soal 6.1. Pada contoh soal ini, kita akan menghitung atau membuat laporan untuk kedua metode ini, full costing dan variable costing. Nah, ini contoh soal 6.1 ada di modul. PT Maju Terus memiliki data operasional tahun 2020 sebagai berikut. Ada jumlah unit produksi 50.000 unit, penjualan 45.000 unit, dan sisa persediaan barang jadi atau persediaan barang jadi akhir 5.000 unit. Kemudian diketahui harga jual per unitnya 100, biaya bahan baku langsung per unit 20, tenaga kerja langsung per unit 15, BOP variabel per unit 15, biaya operasional variabel per unit 10, BOP tetap per triwulan 500.000, dan biaya operasional tetap per triwulan 1 juta. Triwulan jangan dilupakan. Triwulan artinya 3 bulanan. Berarti kalau dalam 1 triwulan ada 3 bulan. Dalam 1 tahun berarti ada 4 triwulan. Berarti untuk mencari BOP tetap 1 tahun, kalian harus kalikan ini dengan 4 triwulan. Yang biaya operasional tetap juga sama, kalikan 4 triwulan, seperti itu. Oke, kalian diminta menyusun laporan harga pokok penjualan. Jadi menghitung harga pokok penjualan pakai 2 metode, kemudian susun laporan laba rugi. Oke, kita langsung coba susun. Kita mulai dari harga pokok penjualan, metode full costing. Oke, untuk HPP, jadi diawali dengan persediaan barang jadi. Di soal tidak dikatakan berapa persediaan barang jadi awal, jadi dikasih 0 aja.
Kemudian barang dalam proses awal juga 0. Nah, biaya produksi. Biaya bahan baku langsung 1 juta. Dapat dari mana? Yaitu jumlah yang kita produksi. Jumlah yang kita produksi yaitu 50.000 unit. Kalikan dengan biaya bahan baku langsung, Rp20. Dapatlah 1 juta. Oke, kemudian tenaga kerja langsung. Berarti 50.000 kalikan dengan 15. BAP variabel per unit juga sama, kalikan 15. Oke, berarti 750 dan 750. Untuk BAP tetap, tadi saya udah bilang 500.000 kalikan 4 triwulan. Jadi 200.000. Kalau dikatakan kuartal, 1 kuartal berarti kan ada 4 bulan. Jadi 1 kuartal ada 4 bulan, otomatis dalam 1 tahun ada 3 kuartal. Kalau dikatakan kuartal, misalnya 500.000 per kuartal, berarti untuk 1 tahun kamu harus kalikan dengan 3 kuartal. Jadi 500.000 kalikan 3. Kalau triwulan, berarti 1 tahun ada 4 triwulan, kalikan 4, seperti itu. Ditotalkan, dapatlah biaya produksi. Oke, total dengan persediaan barang dalam proses awal, 0. Berarti tetap 4.500.000. Kurangi barang dalam proses akhir, tidak diketahui di soal, berarti 0. Berarti harga pokok produksinya tetap 4.500.000. Oke. Kemudian, barang jadi awal, tambahkan dengan harga pokok produksi, berarti tetap 4.500.000. Kurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Oke. Barang jadi akhir yang diketahui di soal itu ini. 5.000 unit, hanya dalam unit. Oke, berarti cara kita rupiahkan dia gimana? Kan tahunnya 5.000 unit nih. Oke, cara kita rupiahkan adalah kita harus mengetahui dulu biaya produksinya sebelumnya berapa. Oke, biaya produksi kita 4.500.000. 4.500.000 untuk berapa unit? 4.500.000 kita produksi 50.000 unit. Berarti 4.500.000 dibagi dengan 50.000 unit. Berarti per unitnya menghabiskan biaya sebesar Rp90. Oke, berarti persediaan barang jadi akhir sebanyak 5.000 unit kita kalikan dengan Rp90. Dapatlah Rp450.000. Maka HPP yang muncul untuk metode full costing sebesar Rp4.050.000. Itulah HPP-nya kita. Oke, kita coba hitung untuk yang variable costing. Jadi sama, ini juga 0, 0. Nah, bedanya di bagian biaya produksi. Dia ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, ada BAP variabel, tapi tidak ada BAP tetap. Karena BAP tetap tidak masuk ke hitungan harga pokok penjualan. Ditotalkan 2.500.000. Ini 0 tetap, setahun 2.500.000. BTUD-nya 2.500.000. Nah, persediaan barang jadi akhir. Tadi kan 5.000 unit. Oke. Harga satuannya bukan lagi 90, melainkan sisa 50. Kenapa? Karena biaya produksinya itu sendiri juga sudah berbeda. Di full costing tadi ada 4.500.000. Di variable costing, sisa 2.500.000 karena BAP tetapnya dicabut, ditarik, dipindahkan ke bagian period cost. Oke, berarti cara hitung persediaan barang jadi akhir gimana? Kita cari harganya dulu, berarti 2.500.000 itu dari biaya produksi, dibagi dengan jumlah unit ini produksi, 50.000, berarti dapatnya Rp50 per unit. Maka kita kalikan Rp50 per unit, kalikan 5.000 unit. Oke. Dikurangi, maka hasil HPP-nya adalah 2.250.000. Oke. Jadi seperti itu. Jumlah unit produksinya sama, kemudian untuk biaya-biayanya sama. Nah, kenapa bisa berbeda HPP-nya? Karena ada satu unsur yang hilang, atau ada satu unsur yang berbeda, yaitu BOP tetap. Kalau full costing, BAP tetap masuk ke bagian perhitungan biaya produksi. Kalau yang variable costing tidak dimasukkan. Seperti itu. Kemudian, untuk laporan laba ruginya. Oke, metode full costing.
penjualan 4.500.000. Dapat dari mana? Yang kita jual itu berapa? Yang kita jual 45.000 unit, harga jualnya 100. Berarti tinggal kita kalikan 100 rupiah kali 45.000 unit, dapatlah 4.500.000. Kemudian harga pokok penjualan. Nah, ini hanya mengulangi yang tadi. Jadi barangnya di awalnya 0, harga pokok produksi 4.500.000, persediaan akhirnya 450.000. Dapatlah HPP-nya 4.050.000. Saya tidak mengulangi pembahasan untuk HPP karena tadi sudah dijelaskan. Oke, pertanyaannya, Pak, kan tadi sudah dihitung nih HPP-nya. Apa di sini perlu kita jabarkan lagi? Oke, untuk poin tersebut, kalau misalnya kalian sudah hitung HPP-nya di tempat lain, maksudnya masih di halaman yang sama, di kertas yang sama, dan saya bisa lihat hitungan itu, maka untuk laba rugi kalian tidak perlu rincikan lagi harga pokok penjualannya. Cukup tulis totalnya berapa. Oke, jika kalian ada tuliskan di tempat lain. Kalau misalnya kalian tidak tuliskan di tempat lain, maka di laba rugi harus dirincikan. Jadi, jangan sampai ada hitungan siluman yang cuma kalian yang tahu, jadi saya nggak bisa lihat hitungannya seperti apa, ya jangan. Jadi, pastikan hitungannya juga saya bisa lihat, jadi saya tahu kamu dapat angka ini dari mana. Jangan sampai ada angka siluman tiba-tiba muncul. Oke, jadi seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Dikurangi berarti dapat laba kotor yang sekian. Kemudian biaya operasional. Biaya operasional variabelnya. Nah, kita lihat biaya operasional variabel. Biaya operasional variabel per unit 10 rupiah. Oke, 10 rupiah. Berarti di sini 10 rupiah kita kalikan dengan 45.000 unit. Kenapa 45.000? Karena kita patokannya adalah jumlah unit yang dijual, bukan diproduksi. Jumlah unit diproduksi hanya berfungsi untuk perhitungan di dalam HPP. Lebih rincinya untuk perhitungan biaya produksi atau persediaan barang jadinya, seperti itu. Oke, jadi itu jumlah unit yang diproduksi hubungannya dengan HPP. Nah, di luar itu kita mengacu ke jumlah unit yang dijual. Jadi kalau biaya operasional variabel, kita pakai jumlah unit yang dijual. Oke, maka kita pakainya 45.000 unit. Dikalikan, kemudian untuk biaya operasional tetap itu 1 juta. Ingat, per triwulan, berarti harus kalikan 4 triwulan. Ditotalkan, dapatlah rugi bersih 4 juta rupiah. Ruginya 4 juta rupiah, seperti itu. Kita lihat gimana kalau di variable costing. Oke, kalau di variable costing, penjualannya tetap sama, tidak ada perubahan. Perhitungan HPP juga sama. Nah, cuman susunannya jadi beda. Kenapa? Karena setelah ini penjualan nih. Setelah di sini ada penjualan, kemudian langsung ke biaya variabel. Baru nanti di bawahnya biaya tetap. Susunannya agak sedikit berbeda. Jadi biaya variabel itu ada harga pokok penjualan. Nah, kita hitung harga pokok penjualannya. Sekali lagi, kalau kalian sudah hitung, sebelumnya kalian sudah hitung, sudah kalian tuliskan, maka di sini langsung total harga pokok penjualan sekian, boleh. Tidak perlu dirincikan. Namun kalau nggak mau hitung 2 kali, Pak, ribet misalnya. Mau hitung di 2 tempat, ya udah hitung di laporan laba rugi aja, jadikan 1, gabung. Seperti itu. Oke, 2250, biaya operasional variabel 450.000. Hitungannya masih sama. Itu hasilnya 2.700.000, itu total biaya variabelnya, laba kontribusinya 1.800.000 dikurangi. Kemudian masuk ke biaya tetap. Nah, biaya tetap ada BOP tetap. 500.000 kali 4 triwulan. Jadi BOP tetapnya nyasar ke bawah, ke biaya tetap, bukan di bagian HPP lagi. Kemudian biaya operasional tetap itu hitungannya juga sama, 1 juta kali 4 triwulan. Ditotalkan, kemudian dikurangi. Oke, berarti untuk metode variable costing, kita mencatatkan atau membukukan rugi sebesar 4.200.000. Seperti itu. Oke, pertanyaannya, Pak, kok yang full costing berarti lebih untung dong? Dia ruginya cuma 4 juta, sedangkan variable costing ruginya 4.200.000.
pertanyaannya, kenapa Pak kok bisa seperti itu? Nah, kalau biar kalian tidak bingung, jadi kita berfokus kepada BEP tetap aja. Jadi, kalau di variable costing, kalau kalian lihat, si BEP tetap nih, langsung diakui full 2 juta sebagai biaya. Oke, langsung diakui full 2 juta sebagai biaya. Sedangkan, kalau di full costing, kalau kalian lihat, saya masuk ke sini aja. Nah, kalau di full costing, kalian lihat, di sini dia mengakui 2 juta masuk ke bagian biaya produksi. Oke. Masuk bagian biaya produksi, totalnya 4.500.000, 4.500.000. Nah, saat perhitungan persediaan barang jadi akhir, saat perhitungan persediaan barang jadi akhir, kalian mengambil angka atau mengacu kepada 4.500.000 ini. 4.500.000. Nah, di dalam 4.500.000 ini terdapat BOP tetap. Terdapat BOP tetap. Nah, terdapat BOP tetap yang kamu tidak akui. Terdapat BOP tetap yang kamu tidak akui kalau di variable costing. Nah, perbedaannya gimana? Kalau di full costing, BOP tetap yang kamu bukukan hanya sebesar jumlah unit yang kamu jual, yaitu 45.000 unit. Jadi total BOP tetapnya 2 juta nih. Tapi kamu hanya mengakuinya, harusnya 2 juta ini untuk 50.000 unit yang diproduksi. Tapi yang kamu akui sebagai HPP hanya 45.000. 5.000-nya lagi kamu akui sebagai persediaan barang jadi akhir. Jadi belum semuanya kamu akui sebagai HPP. Gitu. Masih ada yang mengendap di persediaan barang jadi. Maka dari itu, kenapa laba bersihmu untuk full costing bisa lebih kecil. Rugi bersihnya bisa lebih kecil dibandingkan di variable costing, seperti itu. Oke, begitu penjelasan logisnya. Namun kalau kalian agak bingung ya udah, yang penting kalian paham perbedaan komponennya untuk full costing dan variable costing. Kalau mau logikanya ya seperti tadi, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dipahami, boleh kalian tanyakan ke saya di grup seperti biasa. Oke, ini not tambahan, itu tadi sudah saya sampaikan. Baik, jadi materi untuk bab ke-6 ini selesai. Kita lebih berfokus kepada penyajian laporan laba rugi untuk full costing dan variable costing, di mana di dalamnya juga terdapat komponen dari harga pokok penjualan. Lebih rinci lagi ada harga pokok produksi. Nah, itu yang bikin si full costing dan variable costing menjadi berbeda. Oke, jadi materi kita sudah selesai. Nah, silakan kalian mengerjakan untuk assignment bab ini. Saya berarti assignment ke-6. Ada di halaman 91. Oke, jadi silakan kalian kerjakan. Kita seperti biasa, kita kumpul sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Oke, jadi semoga materi ini bisa dipahami, semoga penjelasannya dapat mudah dipahami. Dan jika ada kendala, ada pertanyaan apapun itu, bisa ditanyakan ke saya. Oke, sekian video perkuliahan kita kali ini. Terima kasih.